A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, tidak terasa pada malam Jumat yang berbahagia ini kita sudah memasuki puasa hari ke-6. Alhamdulillah. Dan pada kesempatan malam Jumat yang berbahagia ini, alhamdulillah kita kedatangan tamu atau pemateri yang amat sangat istimewa yang akan mengisi kajian kita pada malam hari ini, yaitu Ustadz Yoselfa Muhammad Balki yang akan membawakan kajian malam Jumat kita dengan judul keistimewaan bulan Ramadan. Kepadanya dipersilakan. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Faqalallahu ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qalallahu ta'ala fil ayatil ukhra, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, syahrul ramadhan alladzi unzila fihil qur'an hudal linnas. Baik rekan-rekanku sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah atas qadra irodahnya kita bisa melaksanakan kamajum kembali. Bahkan tadi saya ada sedikit celotehan kamajum isbek ya. Iya, betul sekali. Kamajum isbek karena memang kita sudah lama sekali tidak mengadakan lagi, tidak memulai lagi kamajum ini. Dan insya Allah pada kesempatan kali ini di bulan Ramadan yang berbahagia, kita akan lanjutkan kembali kamajum ini untuk hari-hari kedepannya. Dan pastinya dengan materi yang menyesuaikan dengan apa yang terjadi. Berhubung kita saat ini sedang di bulan suci Ramadan, maka kita selayaknya akan membahas tentang apa yang terjadi di bulan Ramadan. Dan tadi telah disinggung oleh rekan moderator saya, yang mana pada kesempatan kali ini saya akan membawakan sebuah materi yang berjudul keistimewaan bulan Ramadan. Baik ikhwatul iman rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala itu menciptakan manusia ada makosidnya, ada maksudnya. Jadi kita diciptakan oleh Allah itu tiada lain, tiada bukan, Allah tidak mensia-siakan kita, eksistensi kita di muka bumi ini. Apa maksud diciptakannya kita oleh Allah Subhanahu wa taala? Yaitu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam Al-Quran surat Adz-Dzariyat ayat ke-56, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Nah, di sini jelas eksistensi jin, eksistensi manusia tiada lain, tiada bukan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jin dan manusia itu mukallaf lah.
Jadi makhluk yang dibebani, yang ditaklifkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka berbeda dengan malaikat yang ditabiatkan menjadi makhluk yang mutlak taat kepada Allah. Kemudian juga beda dengan makhluk seperti tumbuhan, hewan-hewan yang mana dipersediakan oleh Allah untuk menjadi kelangsungan hidup bagi manusia. Kita manusia dan jin lah yang ditaklifkan oleh Allah untuk beribadah kepadanya. Makanya kita mesti sadar diri eksistensi kita itu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ikhwatu iman rahimakumullah, yang menariknya adalah bahwasanya yang namanya beribadah itu sebagaimana yang disinggung dalam kitab Al-Hidayah fi Masail Fiqhiyah, bahwasanya yang dimaksud dengan ibadah ialah al-imtithal ma amarallahu bihi ala sinati rusul. Jadi yang namanya ibadah itu ialah al-imtithal, yaitu mengikuti terhadap apa yang telah Allah perintahkan melalui lisan-lisannya para rasul. Nah, lisan-lisan di sini itu diartikan sebagai contoh-contoh dari para rasul. Maka tidak dikatakan sebagai ibadah misalkan kalau subuhnya itu kita ganti menjadi 5 rakaat, menjadi 8 rakaat. Karena apa? Karena tidak melalui lisannya para rasul, tidak melalui contohnya rasul, yaitu di sini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga ibadah-ibadah lain yang memang tidak disumberkan atau tidak ada contoh dari Nabi. Misalkan saya itu pengen Jumatan, rokaatnya itu 20 rokaat. Nah, itu tidak bisa dilakukan karena tidak ada contoh dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga dengan hal-hal yang lain. Bukan hanya pada aspek ibadah, tetapi juga pada hal akidah. Terkait tentang kesyirikan. Ada yang meyakini yang bisa memberikan manfaat, yang bisa memberikan madarat selain daripada Allah. Misalkan orang-orang yang menyembah kepada batu-batu, menyembah kepada pepohonan, atau kepada sesuatu yang dianggap memiliki kelebihan, makhluk yang memiliki kelebihan. Seperti yang terkenal di daerah saya, yaitu di pantai selatan, mungkin Mas Fatih juga tahu, Nyi Roro Kidul gitu kan. Itu kan dipercayai sebagai sesuatu yang bisa memberikan manfaat dan madarat oleh orang-orang sekitar. Di samping mereka itu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka dalam hal ini memang tidak boleh kita menyekutukan Allah. Karena hal itu tidak didasari oleh sesuatu yang dicontohkan oleh Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ikhwatu iman rahimakumullah, kita kembali kepada pembahasan tentang terkait apa itu ibadah. Nah, di sini saya bagi 3 terkait tentang ibadah. Ada ibadah yang ditentukan waktunya, tempatnya boleh di mana saja. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ada ibadah yang ditentukan tempatnya, waktunya boleh kapan saja. Kemudian yang terakhir adalah ada ibadah yang telah ditentukan waktu dan tempatnya. Nah, untuk yang terakhir ini, ibadah yang ditentukan waktu dan tempatnya itu tiada lain, tiada bukan adalah ibadah haji. Yang mana ibadah haji ini dari tempatnya sudah ditentukan oleh syariat, waktunya juga sudah ditentukan, yaitu kita melaksanakan haji ya di bulan-bulan haji kan. Tidak bisa di bulan Ramadan misalkan, tidak bisa di bulan Muharram, tidak bisa. Makanya ada satu berita viral yang memang sedang booming di media sosial. Ada salah satu fenomena keanehan di masyarakat kita yang memang terlalu percaya terhadap logika mistika. Salah satunya itu di daerah Tasikmalaya, ada sebuah gua yang memang dianggap katanya bisa menembus Mekah. Jadi untuk sekarang itu haji tidak menggunakan lagi pesawat, tapi menggunakan gua. Nah, itu kan memang suatu kejahilan, suatu kebodohan yang mengatakan bahwasanya untuk haji tidak menggunakan pesawat lagi, tidak perlu ke Mekah lagi, kita punya teleportasi langsung dari gua nyambung ke Mekah. Nah, itu tidak bisa kita terima dan memang itu bukan suatu faktual kenyataan
Itu hanya mistika orang-orang yang memang terlalu percaya terhadap cerita-cerita yang memang tidak bersumber dari wahyu, apalagi contoh dari Rasul. Di sini contoh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian ada ibadah yang ditentukan tempatnya, waktunya boleh kapan saja. Seperti ibadah umroh, ya. Ibadah umroh itu tempatnya telah ditentukan oleh syariat. Waktunya boleh kapan saja. Boleh di bulan Ramadan, Muharram, Dzulhijjah itu udah masuk haji. Terus di bulan-bulan yang lainnya. Nah, untuk di bulan Ramadan ini ada salah satu keutamaan terkait tentang pelaksanaan umroh, yang mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sabdakan itu setara dengan melaksanakan haji. Jadi memang keutamaan di bulan Ramadan ini sungguh luar biasa ketika kita melaksanakan umroh setara dengan melaksanakan haji. Nah, untuk yang selanjutnya adalah ada ibadah yang ditentukan waktunya, tempatnya boleh di mana saja. Salah satunya adalah ibadah saum, ibadah puasa. Jadi ibadah puasa itu waktunya telah ditentukan, tempatnya boleh di mana saja. Boleh di Amerika, di Rusia, di Eropa, di Indonesia, Australia, dan lain sebagainya. Karena berlandaskan pada dalil faman syahida minkum syahra falyasum. Maka tatkala kalian mendapati syahida minkum syahra, ada bulan Ramadan pada kalian, falyasumhu, maka laksanakanlah puasa, maka laksanakanlah saum. Jadi kita tidak bisa mengikuti misalkan pelaksanaan saum sebagaimana orang-orang yang ada di Arab Saudi. Dan juga kita tidak bisa melaksanakan saum di Arab Saudi sebagaimana orang-orang yang ada di Indonesia. Jadi terkait tentang saum ini secara regional, secara lokal. Jadi ketika hilal sudah nampak di Indonesia, kita saum. Dan ketika hilal sudah nampak di Arab Saudi, kita saum pula. Jadi ibadah saum ini ibadah yang ditentukan waktunya, tempatnya boleh di mana saja. Nah, kemudian ikhwatul iman rahimakumullah, sebagaimana yang tadi saya bacakan di awal terkait tentang firman Allah Ta'ala, Al-Baqarah ayat 183, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Nah, di sana ada salah satu kalimat yang unik, kata yang unik. Ada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu perintahkan kita menggunakan kata atau kalimat kutiba. Nah, bila kita teliti lebih lanjut lagi, bila kita teliti lebih dalam lagi terkait tentang makna kalimat kutiba ini, kutiba itu kan bentuk pasifnya, bentuk fi'il madi majhul dari kata baya kutubu yang memiliki arti menulis. Nah, yang mana menulis ini itu merangkaikan satu kata dengan kata yang lain sehingga menjadi tulisan yang sempurna, menjadi sebuah kata atau kalimat yang sempurna. Nah, di sini Allah seolah-olah mengisyaratkan bahwasanya peribadahan di bulan Ramadan itu mestinya kita kaitkan pula dengan spektrum atau elemen ibadah-ibadah yang lainnya. Seperti misalkan kita melaksanakan puasa, kita kaitkan dengan ibadah yang lainnya, seperti bertadarus, membaca Al-Quran, kemudian juga bersedekah, dan lain sebagainya. Sehingga menjadi sebuah kesatuan ibadah yang sempurna, sehingga apa? Allah menobatkan orang-orang yang bertakwa. Sehingga di akhir ayatnya itu kan la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Nah, inilah isyarat bahwasanya kenapa Allah tidak memakai kata wajaba saja langsung, yang artinya telah diwajibkan gitu, wajiba. Tapi kenapa pakai kata kutiba yang artinya telah dituliskan secara harfiah itu? Nah, di sana Allah mengisyaratkan bahwasanya pelaksanaan saum ini, puasa ini, setidaknya kita kaitkan dengan ibadah-ibadah yang lainnya. Sebagaimana filosofis tulisan, menulis, itu merangkaikan satu kata dengan kata yang lainnya. Nah, ini juga begitu terkait tentang puasa. Kita merangkaikan ibadah puasa ini dengan ibadah-ibadah yang lainnya, sehingga menjadi predikat mukmin yang bertakwa. La'allakum tattaqun.
Nah, ikhwatu iman rahimakumullah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saum ini atau puasa ini kita bagi ada dua. Ada puasa secara zahir, ada puasa secara batin. Yang mana puasa secara zahir ini, bila kita teliti lebih lanjut lagi, ialah puasa yang memang betul-betul secara harfiah, secara tekstual, secara lahirnya, secara terlihatnya. Yaitu yang dikutip dalam tafsir Imam Ibnu Katsir, yang dimaksud dengan puasa secara zahir yang kita lihat itu ialah al-imsak anit ta'am wasyarab wal wiqa. Yaitu puasa seperti biasa. Kita menahan dari makan, menahan dari minum, dan juga menahan dari senggama dengan pasangan yang halal di siang hari. Nah, itu puasa yang secara zahir, secara lahirnya. Yang mana bila batal atau kita menyalahi dari ketiga yang tadi itu, kita wajib mengkodoknya, yaitu mengganti saum atau puasa tersebut di hari-hari yang lain selain dari bulan Ramadan. Nah, ada yang dimaksud dengan puasa batin selain puasa zahir yang tadi. Apa itu puasa batin? Puasa batin itu ialah kita menahan diri dari sesuatu yang bisa membatalkan pahala puasa kita. Seperti kita berbohong, seperti kita melakukan hal yang sia-sia, seperti kita mengucapkan kata-kata yang tidak senonoh, kata-kata kasar. Nah, itu yang bisa menyebabkan kekurangan pada puasa batin. Makanya ada yang dinamakan batal puasa, ada batal pahala puasa. Kira-kira mending batal puasa atau batal pahala puasa? Kedua-duanya. Mending tidak dua-duanya ya. Karena kalau batal puasa itu wajib qada, menggantinya dengan hari yang lain. Nah, untuk batal pahala puasa, konsekuensi atau gantinya itu ialah dia tidak wajib qada, tapi dia wajib tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus ada yang mengatakan, ya enak tobat dong, karena itu lebih spontan, lebih instan lagi katanya. Perlu diketahui, saudara-saudara, yang namanya tobat itu ialah kita ditangguhkan keselamatan kita itu nanti di yaumil qiyamah. Kita itu diazab atau tidaknya itu gimana Allah. Jadi yang namanya tobat itu amalan yang mudawwamah. Tobat itu amalan yang kontinu, dia tidak bisa dilakukan satu kali saja pada waktu itu, tapi terus-menerus hingga ia wafat. Itu yang dinamakan dengan amalan tobat. Jadi memang tidak enak atau tidak nikmat gitu kalau dikatakan harus mengganti dengan tobat itu. Abong kene tobat cenah urang mah rek ngalakukeun sesuatu hal anu membatalkan pahala saum cenah. Justru itu sesuatu yang bisa ditangguhkan keselamatan Anda nanti di akhirat. Nah, ikhwatu iman rahimakumullahu jami'an. Saya mengutip dari sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Rubba sha'imin hadduhu min siyamihil ju' wal 'atash." Betapa banyak orang yang saum pada bulan Ramadan, min siyamihil ju' wal 'atash. Hadduhu min siyamihil ju' wal 'atash. Yang mana pada saumnya, pada puasanya itu hanya menyisakan al-ju' wal 'atash. Hanya menyisakan kelaparan dan haus dahaga saja. Ini merupakan sebuah dalil yang sangat kita perlu introspeksi diri. Karenanya betul-betul kita kembalikan lagi keikhlasan puasa ini memang benar-benar karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kholisatan lillahi ta'ala. Kita itu puasa mesti betul-betul karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena betapa banyak mungkin yang puasa itu hanya formalitas saja ataupun hanya terpaksa karena ikut-ikutan saja. Maka ikhwatu iman, mestilah kita merubah niat puasanya itu memang niat karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Niat yang ingin benar-benar diganjar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ibadah puasa itu sebagaimana yang dikatakan Allah dalam hadis qudsinya,
bahwasanya ibadah puasa itu wa ana ajzi bihi. Jadi ibadah puasa itu Allah yang langsung mengganjarnya. Allah yang langsung memberikan pahala kepadanya. Maka betapa luar biasa sekali terkait tentang ibadah puasa ini di bulan-bulan Ramadan ini, bulan-bulan yang lainnya gitu. Maka kita mesti betul-betul introspeksikan diri, merasakan betapa nikmatnya ada di bulan Ramadan. Maka jadikan bulan Ramadan yang datang itu seolah-olah ini Ramadan yang terakhir bagi aku. Ini Ramadan yang mana aku besok nggak akan merasakannya lagi. Karena kan kita nggak tahu kapan merasakan Ramadan yang terakhir dalam kehidupan kita. Bisa jadi Ramadan kali ini, bisa jadi Ramadan setelahnya, atau setelahnya lagi. Karena yang akan hilang dari eksistensinya itu adalah kita sebagai manusia, bukan Ramadannya. Kita yang akan hilang dari Ramadan. Maka kita mesti introspeksi diri, kita mesti betul-betul merasakan betapa Ramadan ini bulan yang benar-benar Allah muliakan. Allah kasih fasilitas di bulan Ramadan ini, yaitu ampunan yang luas sekali. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala itu Ghafurur Rahim, pengampun lagi juga Maha Penyayang. Betapapun dosa kita banyak, segede apapun, ibaratkan dosa kita sebesar Titanic, kapal Titanic, tapi kita mesti ingat, kita mesti yakin bahwasanya rahmat dan ampunan Allah itu seluas lautan. Maka kita tidak boleh minder sebagai para pendosa, karena kita di sini, saya pribadi dan juga teman-teman itu kita tidak bisa luput dari yang namanya dosa, dari yang namanya berbuat kesalahan. Karena yang namanya manusia itu merupakan makhluk yang tidak bisa lepas dari dosa, tidak bisa lepas dari kesalahan. Bahkan nenek moyang kita, bapak kita semua, Nabi Adam dan juga ibu kita semua, Siti Hawa itu kan tidak lepas dari yang namanya kesalahan. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala langsung memberikan ampunan kepada mereka berdua. Maka kita pun tidak boleh minder terhadap dosa kita, terhadap kesalahan kita, selagi mempunyai Rob, selagi mempunyai Tuhan yang Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang terhadap hamba-hambanya yang sering berdosa. Maka kita sama-sama mesti refleksikan diri, mudah-mudahan Ramadan kali ini bukan Ramadan terakhir kita, dan mudah-mudahan kita semuanya selalu hadir kembali di Ramadan setelahnya lagi. Dan semoga Ramadan kali ini menjadi amalan mutakabbalan, menjadi amalan yang mana kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diampuni dosa-dosa yang telah kita lakukan. Ikhwatu iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mungkin sekian saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata ataupun pengucapan yang tidak mengenakan di hati, mohon dimaafkan, karena kesalahan datang murni dari saya dan kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ustadz Yoselfa Muhammad Balki yang telah menyampaikan sedikit ilmunya dan ceramahnya. Semoga pada kesempatan malam ini yang beliau sampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua. Tadi dapat disimpulkan bahwa Ramadan itu adalah bulan yang mengharuskan kita untuk melaksanakan ibadah sebanyak-banyaknya dan menjauhi dosa sejauh-jauhnya. Bahkan dikatakan dalam suatu hadis bahwa di bulan Ramadan ini pintu surga dibuka selebar-lebarnya dan pintu neraka ditutup serapat-rapatnya dan setan-setan dibelenggu. Maka dari itu kita sebagai umat muslim di bulan puasa ini, alangkah baiknya bagi kita semua untuk meningkatkan ketakwaan kita untuk tajdidun niyah, bukan hanya tajdidun imah di bulan puasa ini, agar kita tidak termasuk dari apa yang Rasulullah
Sallallahu Alaihi Wasallam sabdakan tadi, yaitu orang yang merugi karena di bulan puasanya hanya mendapatkan lapar dan hausnya saja. Mungkin sekian kemajum kita pada hari ini. Bila ada kritik, saran, masukan ataupun komen bisa ditulis di kolom komentar di bawah. Dan jangan lupa like dan subscribe channel Raudatul Akli ini agar kita bisa terus mengikuti konten-konten selanjutnya. Ikan hiu muter-muter, see you later. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.